dan berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Mengapa ma'asyarul muslimin? Karena ketika orang itu ya mendapatkan kebaikan dari putra sahabatnya, yang dia ingat terlebih dahulu adalah sahabatnya, dan ketika ia mengingatnya dengan ingatan positif, ya tentu dia akan mendoakan. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengulas dan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi setiap kita, yaitu tema meraih surga di telapak kaki Bunda. Mengapa tema ini kita angkat dengan judul meraih surga? Karena kita menyadari bahwasanya meraih surga itu adalah merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan tidak hanya untuk orang-orang beriman dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, harapan dan keinginan untuk menempati surga atau mendapatkan surga itu lintas agama, lintas keyakinan. Di luar Islam pun mereka mengharapkan hal tersebut. Karena itu adalah merupakan bahagian daripada ideologi setiap agama samawi, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat, di mana di kehidupan akhirat itu ada tempat yang bernama surga. Di dalamnya terdapat aneka kenikmatan dari berbagai macam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang super indah. Karena muwasafatnya, sifat-sifat dan kriterianya sangat amat indah, maka semua orang menginginkannya. Yang kedua, bahwa kita menyadari kehidupan kita di dunia ini sangat amat singkat. Hanya dibatasi waktu 60 hingga 70 tahun. Lalu setelahnya kita pasti akan berpindah tempat ke alam barzakh. Lalu kemudian setelahnya ke alam akhirat. Maka tentu harapan yang paling utama yang diimpikan dan diusahakan oleh seseorang adalah bagaimana dalam kehidupan singkatnya ini ia dapat memperoleh surga pada kehidupan abadi setelahnya. Di telapak kaki Bunda. Mengapa di telapak kaki Bunda? Ya, karena ada riwayat yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, surga itu berada di telapak kaki mereka. Bunda setiap putra-putri setiap anak. Taib. Alasan itulah yang ya pada akhirnya membuat kita memilih tema ini dan membahasnya di siang hari ini. Pemirsa Ros TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Dan ini sering kita dengarkan. Ya, di pengajian-pengajian, bahkan di mimbar-mimbar Jumat, kita kadang mendengarkan lafaz ini disampaikan oleh para ustadz, tokoh agama. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah
telapak kaki para ibu. Nah, sebelum kita membahas tentang maknanya, kita ingin membahas kedudukan hadis ini. Ya, bagaimana sebenarnya kedudukan hadis ini dari sisi lafaznya, bukan dari sisi maknanya, dari lafaznya. Apakah benar seperti itu lafaz yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata lafaz hadis ini masuk dalam kelompok ahadits muntasyirah la tasihhu. Hadis-hadis yang tersebar luas, hadis-hadis yang viral di tengah-tengah masyarakat, namun dari sisi sanadnya tidak sah, ya, tidak otentik, tidak benar. Ya. Mari kita dengarkan atau baca apa yang dikatakan oleh para ulama tentangnya, ya, komentar para ulama tentangnya. Berkata Syekh Muhammad Salih Al-Munjid, ya, bahwasanya hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, lafaz yang dinyatakan sebagai hadis bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu, ghairu sahih bihadzal lafzi, kata beliau, ya, tidak sah jika dengan lafaz ini. Wa qad warada min hadis Ibni Abbas wa hadis Anas radhiyallahu taala anhuma. Lafaz ini diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas dan hadis Anas radhiyallahu taala anhuma. Amma hadis Ibnu Abbas, kata beliau, adapun hadis Ibnu Abbas, faqad rawahu Ibnu Adin fil Kamil. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, dan beliau mengatakan hadza hadisun munkarun. Adapun hadis ini dengan lafaz tersebut adalah hadis mungkar. Jadi Al-Imam Ibnu Adi, ya, mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mungkar. Wa amma hadis Anas, adapun hadis Anas, faqad rawahu Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa dha'afahu, dan beliau mendhaifkan hadis ini yang dari jalur Anas bin Malik. Qala al-Imam al-Ajaluni rahimahullah fi Kashfil Khafa. Al-Imam al-Ajaluni dalam kitab Kashfil Khafa mengatakan, wa fil babi aidan ma akhrajahu al-Khatib fi jami'ihi. Pada bab ini, bab birrul walidain, ya, ada ada juga hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib fi jami'ihi, dalam kitabnya Al-Jami', wal Qadha'i fi musnadihi, dan Al-Imam Al-Qadha'i, ya, rahimahullah, dalam musnadnya, an Anas radhiyallahu anhu rafa'ahu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia mengangkatnya dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat, wa fihi Mansur bin al-Muhajir wa Abu an-Nadhr al-Abar, ya, la yu'rafani. Dan dalam sanad hadis Anas itu ada dua orang yang bernama Mansur bin al-Muhajir dan seorang lagi yang bernama Abu an-Nadhr. Kedua orang ini la yu'rafani, tidak dikenal. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan sanad hadis ini menjadi lemah atau dilemahkan oleh para ulama. Wa dzakarahu al-Khatib aidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhu wa dha'afahu. Dan lafaz ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib dari sahabat Abdullah bin Abbas, namun Al-Imam Al-Khatib melemahkannya. Demikian komentar beberapa ulama tentang hadis yang kita sering dengarkan. So, lafaz hadis yang sering kita dengarkan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, ternyata dari sisi lafaz periwayatannya ini tidak benar. Hadis ini tidak benar, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah? Kita di slide yang keberapa ini? Yang selanjutnya, ya. Pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ini. Nah, ini dia pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Beliau mengatakan tentang hadis
dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, innahu maudhu'. Sesungguhnya ya lafaz itu maudhu', palsu. Ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Wa qala wa yughni anhu hadits Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu taala anhu. Dan ya tentu sudah cukup bagi kita ya, hadis Muawiyah bin Jahimah. Ya, sudah cukup. Ya, kita tidak perlu menggunakan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ada lafaz lain yang benar-benar diriwayatkan secara sah bahwa Rasulullah mengucapkannya dengan lafaz tersebut. Yaitu hadis Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu taala anhu. Annahu ja'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa. Saya mau berperang, kata beliau. Lalu beliau mengatakan, wa qad ji'tuka astashiruka. Ya, dan saya ini datang nih untuk bermusyawarah, minta pendapat darimu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Muawiyah bin Jahimah, "Hallaka ummun? Apakah kamu punya ibu?" Qala na'am. Ya, Muawiyah mengatakan, "Ya, saya masih memiliki ibu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Falzamha, artinya tetaplah engkau bersama dia. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua kakinya. Jadi lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu diganti aja dengan fa innal jannata tahta rijlaiha. Ya, dari sisi lafaz ya. Ya, bukan dari sisi makna. Kalau makna ya kedua maknanya tidak berbeda. Maka makna al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu benar dari sisi makna. Namun dari sisi lafaz maka tidak tepat ya, karena bukan lafaz itu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya riwayat yang lebih sahih ya, lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Muawiyah bin Jahimah ketika datang minta izin untuk ikut berperang. Ya, Rasulullah mengatakan kepadanya, "Falzamha, tetaplah bersama ibumu. Fa innal jannata tahta rijlaiha." Karena sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, demikian pula Al-Imam At-Tabrani, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya hasan insyaallah. Kemudian apa makna perkataan Nabi falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha? Kalau kita memilih lafaz ini ya. Nah, tetaplah bersamanya karena surga itu ada di bawah kedua kakinya. Apa makna daripada kalimat ini? Karena surga berada di bawah kedua kakinya. Maknanya adalah birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi tetaplah bersama dengan orang tua, menemaninya dalam rangka berbakti kepada keduanya. Jadi birrul walidain adalah merupakan tujuan seseorang atau seorang anak ya, menemani dan membersamai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Jadi bukan hanya sekedar menemani begitu saja, tetapi ada tujuan yang lebih agung dan mulia dalam kebersamaan itu, yaitu berbakti kepada keduanya. Birrul walidain. Apa makna albir? Ya, dari kalimat birrul walidain. Maknanya ma'asyal muslimin adalah al-ihsanu wal khairu wal ata'. Al-ihsan, berbuat baik, wal khair juga demikian, berbuat kebajikan, wal ata', dan memberikan
pemberian-pemberian. Albirru, kata para ulama, adalah ismun jami'un likulli ma'anil khair. Satu kata yang merangkum semua makna kebaikan. Jadi semua makna kebaikan terhimpun dalam kata albir. Bahkan albar, ya, itu adalah merupakan salah satu di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ya, kalau kita buka dalam surah At-Tur ayat ke-28 umpamanya kan. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehidupan orang-orang beriman dahulu semasa mereka hidup di dunia. Ya. Allah mengatakan, "Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim." Ya, orang-orang beriman mengatakan, sesungguhnya kami dahulu semasa hidup di dunia senantiasa berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Barr, ya, Tuhan yang maha baik. Ar-Rahim, dan Tuhan yang maha mengasihi. Demikian pula makna al-bir ini, ya, mencakup seluruh kebajikan, ya, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, bagaimana ketika kalimat bir ini, al-bir ini dipadukan dengan al-walidain sehingga menjadi birrul walidain. Apa makna daripada birrul walidain? Tadi kalimat al-bir, kita definisikan, kita artikan bahwa satu kata yang merangkum dan mencakup semua makna-makna dan jenis-jenis kebaikan. Lalu birrul walidain, apa maknanya? Para ulama kita mengatakan birrul walidain maknanya adalah al-ihsanu ilal walidaini bil qawli wal fi'li taqarruban ilallah. Al-ihsan, berbuat baik atau melakukan kebajikan. Ilal walidain, yang ditujukan kepada kedua orang tua. Bil qawli, dengan ucapan. Wal fi'li, dan dengan perbuatan. Taqarruban ilallah, ya, sebagai bentuk taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi kita berbuat baik atau melakukan kebajikan kepada kedua orang tua atau kepada salah satu dari keduanya, ya, bukan semata-mata niat untuk mendekat kepada orang tua. Ya. Mungkin orang tuanya pengusaha kaya, ya, dan dia mau mendekat agar bisa memperoleh kekayaannya, maka dia melakukan kebajikan-kebajikan yang menyenangkan orang tuanya dengan niat bisa mendekat kepada orang tuanya, diperhatikan sama orang tua. Jadi bukan semata-mata niat itu yang memotivasi seseorang di dalam melakukan bakti kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya niat mendekat kepada orang tuanya, tetapi lebih daripada itu. Motivasinya, nawaitunya, mestilah taqarruban ilallah, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab birrul walidain itu adalah ibadah. Wal ibadatu muftaqaratun ilan niyah, sementara ibadah itu sangat amat membutuhkan niat agar dia menjadi ibadah yang sah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika birrul walidain ini tidak disertai dengan niat taqarruban ilallah, maka dia tidak menjadi ibadah. Ya, memang orang tua senang, orang tua bahagia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukannya atau anak yang melakukannya tidak mendapatkan pahala. Ya, sebab ya, ia terhalangi oleh niat yang tidak ada.
niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Kemudian ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain ini harus dilakukan dengan ucapan terlebih dahulu, lalu kemudian dengan sikap perbuatan. Jadi birrul walidain itu dengan kedua-duanya, tidak dengan salah satu di antara keduanya. Seorang ucapannya santun, baik kepada kedua orang tuanya, namun sikapnya menjengkelkan. Ya. Umpamanya seorang ibu yang memanggil putranya, "Nak, sini kamu nak. Nak, sini kamu nak." Lalu putranya membalas, "Iya ibu," dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang santun. Namun dia tidak segera mendatangi panggilan ibunya. Dia menunda-nunda dan mengulur-ngulurnya. Ya, meskipun balasan ucapan putranya itu lembut, santun, ya. Tapi kalau sikapnya itu kepala batu, ya, menunda-nunda permintaan ibunya, tentu hal ini tidak dikategorikan sebagai birrul walidain. Nah, karena ujung-ujungnya menjengkelkan dan membuat ibunya dongkol. Ya, nanti kita akan menceritakan kisah ya terkait dengan seorang ahli ibadah yang menunda-nunda panggilan ibunya. Ya, dia punya alasan yang kuat untuk hal tersebut. Ya. Tapi ya bayangkan tuh, apa yang dilakukan itu tidak nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya dari keburukan. Kemudian kedudukan birrul walidain. Ya. Birrul walidain adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasiyatu Rabbil Alamin. Dia adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, penguasa semesta alam. Di dalam Al-Qur'an ya, banyak ayat-ayat yang menyebutkan hal tersebut. Ya. Kita hanya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, kepada seluruh manusia agar berbakti kepada kedua orang tua mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah itu ya, bergandengan dengan perintah beribadah kepadanya atau mentauhidkannya. Nah, coba kita lihat umpamanya di dalam Al-Qur'an surah surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan." Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesuatu apapun juga. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kepadanya. Ulama kita mengatakan tentang ayat ini, fi hadhil ayati al-mubarakati karana subhanahu wa ta'ala ad-da'wata ila at-tauhid bibirril walidain wal ihsani ilaihima wa katsiran ma yakranullahu bainahuma. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan atau memadukan penyebutan ya, seruan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dua hal ini di dalam ayat tersebut disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala seruannya, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala seruannya. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali atau banyak kali menggandengkan antara keduanya, seruan tauhid dan seruan berbakti kepada kedua orang tua. Perintah beribadah hanya kepada Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Perintah bersyukur kepada Allah dan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Selalu dan acap kali digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, di antaranya dalam surah Luqman ayat 14. Ya. Allah Subhanahu wa taala
di penghujung ayat itu ya, berfirman wa anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Atau kepadakulah tempat kembali. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, ma'asyarul muslimin, di penghujung surah Luqman ayat 14 itu, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan syukur atau perintah bersyukur itu hanya sekali. Wa anishkurli, dan bersyukurlah kepadaku. Dan kalimat ini tidak diulang lagi ya untuk kedua orang tua. Langsung wa waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah bersyukur itu hanya di awal. Wa anishkuru li, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku. Lalu kemudian waliwalidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Maknanya ma'asyarul muslimin, bahwasanya kesyukuran kepada Allah itu ya ketika dilakukan oleh seorang, haruslah pada saat yang sama pula dia melakukan kesyukuran kepada kedua orang tuanya. Maka dia tidak boleh hanya bersyukur kepada Allah lalu tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Kalau Anda bersyukur kepada Allah, maka semestinya Anda bersyukur kepada kedua orang tua. Dan kesyukuran kepada Allah itu tidak menjadi sempurna jika tidak dibarengi dengan kesyukuran kepada kedua orang tua. Itu maknanya. Sehingga penyebutan syukur itu hanya sekali. Wa anishkurli, dan bersyukurlah kepadaku. Langsung wa walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Artinya tidak ada jeda antara kesyukuran kepada Allah dan kesyukuran kepada kedua orang tua. Ya, dilakukan secara bersamaan. Ya, bersyukur kepada Allah dan pada saat yang sama bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian ma'asyarul muslimin, ya, pada surah yang lainnya, pada surah Al-Isra ayat ke-23 dan 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, yaitu kepada Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Jadi perintah beribadah kepada Allah itu lagi-lagi digandengkan pada ayat ini dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika ya mereka sampai di usia tua ya, bersama dengan engkau, kedua-duanya atau salah seorang dari keduanya, fala taqul lahumā uff, maka janganlah kalian mengucapkan kata kepada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya yang telah berusia lanjut. Wala tanharhuma, dan jangan pula kalian membentak keduanya, menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Akan tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan karim, perkataan-perkataan yang mulia, yang perkataan-perkataan yang dermawan. Ya. Karena al-karam itu kan kedermawanan. Karim, rajulun karim, ya, orang yang dermawan. Ya. Tidak hanya baik, ya, orang yang dermawan itu ya akan dinilai baik. Ya. Tapi orang yang baik ya belum tentu dermawan. Ya, belum tentu. Kebaikan dan kedermawanan itu sesuatu yang ya
Ada bedanya sedikit ya. Orang yang baik tutur katanya, baik sikapnya, ya itu belum tentu dermawan. Ya, orang yang dermawan, ya maka ya pada saat yang sama boleh jadi dia memiliki sikap yang baik, perangi yang santun. Nah, ucapkanlah kepada kedua orang tua ucapan-ucapan karim, ya, yang tidak hanya tutur katanya indah, menyenangkan, tetapi disertai dengan pemberian-pemberian. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan letakkanlah ya, sayap-sayap, maksudnya berperangai santunlah, bersikap lembutlah ya kepada keduanya. Minar rahmati, ya didorong karena rasa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah doa ya, rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dahulu keduanya mendidik aku di waktu aku kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian itu lebih tahu apa yang ada di dalam hati dan jiwa-jiwa kalian. In takunu salihin, jika kalian itu benar-benar saleh, fa innahu kana lil awwalina ghafura. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya. Selanjutnya, ma'asyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum ucapan ya. Kan dalam ayat tadi itu Allah mengatakan fala taqul lahuma uff. Jangan kalian mengucapkan kata kepadanya, wala tanharuhuma, dan jangan membentak keduanya. Maka kalimat-kalimat bentakan, ucapan-ucapan kasar, lafaz ya, sebagai bentuk bantahan kepada kedua orang tua, itu adalah perkara yang diharamkan dalam syariat agama kita. Haram ya, membentak dan bersikap kasar kepada kedua orang tua. Ya. Tapi ya, gantinya adalah qaulan karima, perkataan yang dermawan, ungkapan-ungkapan kedermawanan. Ya, saya terjemahkan dermawan, karim. Mengapa ma'asyarul muslimin? Karena perkataan baik seorang anak itu mestilah ya, disertai dengan pemberian. Ya, kalau anak itu belum bisa memberikan materi karena dia belum memilikinya, ya, belum bisa mencarinya barangkali, maka ada pemberian yang lain yang sangat dibutuhkan oleh orang tua. Ya, tidak hanya materi. Ya, anak punya waktu. Maka ketika dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada kedua orang tuanya, maka dia sertai dengan memberikan waktu. Ya, waktu untuk membersamai kedua orang tuanya, waktu untuk membantu kedua orang tuanya, waktu untuk memenuhi hajat kedua orang tuanya. Anak itu punya tenaga, ya kan? Maka ketika dia berkata-kata yang baik kepada kedua orang tuanya, bersikap yang baik kepada kedua orang tuanya, maka pada saat yang sama dia juga memberikan tenaga kepada kedua orang tuanya. Ya. Orang tuanya mau urut-urut, dipijat-pijat, ya. Maka anak itu tidak hanya segera mengatakan ya ya mama ya, ya abi ya, sebentar ya, sebentarnya sampai sepekan. Ya. Dan ayahnya tidak pernah atau ibunya tidak pernah diurut-urut, ya. Berpekan-pekan lamanya ya dia meminta kepada anaknya agar dia ditolong, ya. Namun ya tidak pernah diberikan tenaga itu yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kita menjanjikan ya tentang kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang anak yang selalu menunda-nunda ya, permintaan ibunya. Kisah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, di mana ada Rasul mengatakan la yatakallamu fil mahdi illa salasah. Tidak ada yang berbicara
ketika masih bayi, balita, kecuali 3 orang. Salah satunya adalah Juraij. Bagaimana itu Juraij? Juraij ini ahli ibadah. Ya. Karena dahsyatnya kesungguhan dia beribadah kepada Allah hingga dia membuat saumah, tempat beribadah. Lalu di sanalah di dalam saumah itu ya semacam musalla kalau menurut kita. Dia berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari ia didatangi oleh ibunya di saumah tersebut. Dari luar saumah ibunya memanggil-manggil, "Ya Juraij, ya Juraij." Namun di hari itu Juraij sementara melaksanakan sholat sunnah. Maka di dalam hatinya Juraij bergumam, "Ya Rabbi, ummi au salati, ayyuhuma uqaddim." Wahai Tuhanku, ibuku atau salatku, manakah di antara keduanya yang lebih aku dahulukan? Lalu pada saat ia membatin seperti itu, ya, pada akhirnya dia memutuskan. Ya, kata Rasulullah, faqaddama salatahu. Ya, dia memilih untuk meneruskan dan mendahulukan sholatnya. Dia abaikan panggilan ibunya. Berkali-kali ibunya memanggil dari luar, "Ya Juraij, ya Juraij, ukhruj, keluarlah engkau." Ya, tapi karena ia berada di dalam sholat dan dia sudah bertekad untuk mendahulukan sholatnya, ya, maka ia diam, ya, tidak menyapa panggilan ibunya. Hingga ibunya pulang dalam keadaan sedih dan kecewa. Pada keesokan harinya, ibunya datang lagi di waktu yang sama untuk memanggil Juraij. Namun, Juraij lagi-lagi sedang melaksanakan sholat. Maka ketika ia mendengarkan panggilan ibunya seperti kemarin, "Ya Juraij, ukhruj." Ia pun kemudian membatin seperti apa yang dia katakan kemarin. "Ya Rabbi, ummi wa salati ayyuhuma uqaddim." Wahai Tuhanku, ibuku dan sholatku, manakah yang lebih dahulu aku utamakan? Nah, maka Rasulullah mengatakan dia pun lebih memilih untuk meneruskan sholatnya. Ibunya terus memanggil, tidak ada balasan sama sekali dari dalam saumah putranya tersebut. Karena ternyata putranya lebih mendahulukan sholatnya yang sunnah itu. Maka di hari kedua, ibunya kembali dalam keadaan sedih dan kecewa, seperti hari pertama. Lalu keesokan harinya, di hari yang ketiga, ibunya datang lagi. Dia memilih lebih awal untuk datang. Ternyata ketika ibunya datang, Juraij juga sementara sholat. Dia memang ahli ibadah. Maka ketika ia mendengarkan panggilan ibunya di hari ketiga, ia pun bergumam di dalam hatinya seperti gumaman yang hari pertama dan kedua. "Ya Rabbi, ummi wa salati, ayyuhuma uqaddim." Wahai Tuhanku, ibuku dan salatku, manakah yang lebih aku dahulukan? Maka Rasulullah, ternyata dia lebih mendahulukan salatnya seperti pilihannya di hari pertama dan kedua. Ibunya terus memanggil. Tidak ada jawaban dari Juraij dari dalam soma itu. Pada hari ketiga membuncah sampai pada titik paling tinggi kekecewaan dan kesedihan ibunya. Sebelum ibunya berpaling, dia sempat berdoa, "Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisat." Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau wafatkan putraku itu sampai dia memandang wajahnya para pelacur. Kenapa wajahnya para pelacur yang disebutkan oleh ibunya? Karena Juraij itu ahli ibadah. Jangankan wajah pelacur, wajah wanita-wanita mukminat salihat aja dia nggak mau lihat. Apalagi wajahnya wanita pelacur. Maka karena dongkolnya hati sang ibu, ya, tumpukan kekecewaan dan kesedihan itu telah, ya, menyesaki dada ibunya hingga ia tidak tahan untuk mengeluarkan doa itu satu kali. Allahumma la tumitu hatta yara wujuhal mumisat. Jangan engkau wafatkan dia sampai dia melihat, ya, hanya sekedar melihat wajahnya pelacur. Jadi engkau nanti akan berhadapan dan berurusan dengan pelacur. Wal'iyadzubillah. Meskipun dengan hanya sekedar memandang, tidak menyentuh. Ya, itu makna dari doa ibunya. Apa yang terjadi? Ya, tidak beberapa lama kemudian, aktivitas ibadahnya Juraij, pemuda yang bernama Juraij ini viral di tengah-tengah masyarakat.
Ya, ketika itu kan tidak ada media sosial, maka membutuhkan waktu lama untuk viral. Menjadi buah bibir indah, cerita yang sangat mengesankan dari mulut ke mulut, ya, pada setiap perkumpulan orang-orang. Hingga pada akhirnya, berita tentang kehebatan Juraij dalam beribadah didengar oleh seorang wanita pelacur paling terkenal dan paling cantik di negeri itu. Maka, ia pun merasa tertantang untuk menaklukkan Juraij sang ahli ibadah itu dengan rayuan-rayuannya. Maka ia mendatangi orang-orang. Maukah kalian? Ya, aku tunjukkan bagaimana Juraij itu sesungguhnya. Ya, aku akan menggodanya sehingga pujian-pujian kalian tentang ibadahnya itu menjadi nol. Ya. Maka orang-orang pun setuju, ya, dengan permintaan wanita pelacur itu. Silahkan kalau kamu bisa. Maka wanita pelacur ini datang dengan dandanan yang paling menarik. Berhasil masuk ke dalam sauma'ah, musalla, tempat ibadahnya Juraij. Dia pun berlenggak-lenggok menggodanya. Tapi Juraij sama sekali lam yaltafit ilaiha, kata Rasulullah. Sama sekali tidak mau menoleh kepadanya. Ketika ia datang di bagian depan, Juraij memalingkan wajahnya ke kanan. Ketika dia berlari ke kanan, Juraij segera memalingkan ke kiri, dan begitulah seterusnya. Hingga akhirnya wanita itu berguling-guling di lantai. Ya. Demi menarik perhatian Juraij. Tapi subhanallah, Juraij benar-benar menjaga pandangannya. Akhirnya wanita itu setelah putus asa dari upayanya menggoda Juraij, di mana Juraij sama sekali tidak memperdulikannya, maka ia keluar dalam keadaan sedih, keluar dalam keadaan kecewa. Di tengah keputusasaannya itu, dia pun berpikir, bagaimana caranya supaya orang-orang ini tidak menganggap aku gagal. Ya. Maka syaitan pun memberikan kepadanya, ya, wahyu syaitania, bahwa dia harus, ya, melakukan zina dengan penggembala terdekat di area itu. Lalu kemudian kehamilannya nanti dituduhkan kepada Juraij. Masuk akal bagi dia. Maka wanita itu pergi berzina dengan penggembala di sekitar situ. Tidak lama kemudian dia pun hamil. Maka dia membawa, ya, kehamilannya itu kepada masyarakat. Apa yang kalian kagumi dari Juraij itu semuanya nol. Ya. Omong kosong semuanya itu. Ini perutku sebagai buktinya. Aku telah hamil dari perbuatannya. Orang-orang menjadi sangat amat marah, ya, dengan pengakuan wanita itu. Ya. Tersebar berita bahwa Juraij telah melakukan zina dan membuat wanita pelacur itu hamil. Maka mereka pun berdemonstrasi menuju kuil sauma'ah atau musalla Juraij. Dihancurin sehancur-hancurnya. Bahkan mereka hendak menghukum Juraij. Namun Juraij, ya, meminta tangguh, ya, untuk menghukum dirinya. Silakan hancurkan saumah saya, ya, tapi adapun tentang diriku ini maka tunggu sampai wanita itu melahirkan. Ditunggu berapa bulan lamanya hingga wanita itu melahirkan. Ketika melahirkan, ya, dia minta segera dihadirkan bayi itu yang masih merah. Lalu dia pun sholat 2 rakaat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usai sholat dia segera menuju kepada bayi itu dan menunjuk perutnya. Ta'ana fi ala batnihi. Wa qala man abuk. Lalu ia bertanya, siapa sebenarnya bapakmu? Maka tiba-tiba saja bayi itu berucap dengan ucapan yang fasih, ya, jelas. Abi ra'il ghanam. Bapakku adalah penggembala kambing. Ya. Maka mengakulah wanita itu. Ya, tidak bisa lagi mengelak apa yang dikatakan oleh bayinya, bahwa ternyata hasil daripada kehamilannya itu karena berzina dengan penggembala kambing dan bukan kepada Juraij. Maka masyarakat pun datang memeluk Juraij, ya, mencium kepalanya, mencium tangannya, ada yang mencium kakinya, dan mereka meminta agar mereka diizinkan untuk membangun sauma'ah Juraij itu yang telah mereka hancurkan dengan bangunan yang dilapisi emas. Namun Juraij meminta agar tetap dikembalikan seperti bangunan semula yang terbuat dari tanah.
Intinya ma'asyarul muslimin, bahwasanya Juraij yang ahli ibadah itu, ya, karena dia mendahulukan sholat sunnahnya dibandingkan panggilan ibu, maka Allah pun, ya, menguji dia dengan ujian yang sangat amat berat, dengan fitnah yang sangat amat dahsyat. Ya, hampir-hampir saja ia, ya, tewas, ya, gara-gara fitnah tersebut. Ya, itu disebabkan karena ia menunda panggilan ibunya. Padahal dia punya alasan untuk menunda panggilan ibunya tersebut. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak ahli ibadah? Lalu kemudian dia tidak punya alasan untuk menunda panggilan ibunya. Kira-kira kalau ibunya berdoa gimana kira-kira dampaknya nih? Auzubillah. Maka anak itu benar-benar akan ditimpa kebinasaan yang luar biasa. Nah, ini juga pelajaran bagi ibu-ibu. Ya, kalau lagi dongkol dan marah kepada anak kita tahu bahwa anak itu soleh, anak itu baik, anak itu ahli ibadah. Jangan cepat-cepat berdoa dengan doa-doa yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala amwalikum, wa la tad'u ala auladikum, la tuwafiqu sa'at al-ijabati fa yustajabu lakum." Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian sendiri. Jangan pula mendoakan keburukan atas harta kekayaan kalian sendiri. Jangan pula mendoakan keburukan atas anak kalian sendiri. Jangan sampai apa yang kalian ucapkan itu bertepatan dengan dikabulkannya doa, sehingga apa yang kalian ucapkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbahaya. Ya, Juraij menjadi salah satu buktinya tentang ucapan buruk dari sang ibu yang kemudian benar-benar menimpa putranya. Ada juga ucapan baik, ya. Ini dikisahkan tentang Imam Masjidil Haram yang sangat amat terkenal. Beliau sekarang menjadi ketua para imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya, salah satu di antara penyebab beliau, ya, pada akhirnya terantar untuk menjadi imam di Masjid Suci dan Agung itu adalah karena semasa kecilnya ibunya setiap kali merasa dongkol, jengkel, dan marah kepada putranya, ya, Abdurrahman As-Sudais yang masih kecil, ya, sang ibu selalu mengatakan dalam kemarahannya, dalam kedongkolannya, "Ja'alakallahu imamal haram." Ya, semoga kamu nanti dijadikan imam Masjidil Haram. Begitulah ucapan sang ibu setiap kali dia marah, setiap kali dia jengkel dan dongkol kepada Abdurrahman As-Sudais yang masih kecil. Subhanallah. Masa-masa kanak-kanak dilewati, masa remaja dilewati, masa dewasa dilewati, hingga kemudian pada akhirnya benar-benar Syekh Abdurrahman As-Sudais dipilih menjadi Imam Masjidil Haram hingga hari ini. Itu disebabkan karena ucapan sang ibu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya, ya, di penghujung muhadharah ini, setiap kita mestilah harus berbakti kepada kedua orang tua. Tunjukkan bakti itu sebaik-baiknya. Bahkan meskipun ketika salah satu atau kedua orang tua kita telah wafat, bakti itu tetap harus ditunjukkan. Bagaimana caranya? Caranya dengan terus mendoakannya. Mendoakan orang tua itu ma'asyarul muslim setiap waktu dan setiap saat. Bukan hanya pada momen-momen tertentu. Nanti Ramadan baru datang berdoa kepada orang tua. Awal Ramadan, akhir Ramadan. Ya. Betapa lamanya Anda melupakan kedua orang tua. Sekali setahun, 2 kali setahun hanya ingat orang tua dalam doa. Ya. Ini bukan bakti. Ini bukan birrul walidain. Kita mendoakan orang tua itu pada setiap kali menyebut namanya. Atau kita menyebut nama orang lain yang mirip dengan nama orang tua, kita ingat orang tua, doakan lagi. Dengan doa singkat, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dan kemudian pada setiap kita sujud, pada setiap waktu-waktu mustajabah, turun hujan, kita sedang bersafar, ya, lagi tawaf, lagi berada di raudhah, umpamanya umrah, ya, pada setiap keadaan kita, ya, selalulah selipkan doa dan harapan yang baik untuk kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, selalulah bersedekah mengatasnamakan orang tua. Ya. Karena ma'asyiral muslimin, ya, dahulu orang tua kita tidak pernah merasa rugi untuk membiayai kita. Di mana biaya itu benar-benar untuk kemanfaatan kita. Maka demikian pula ketika orang tua
sudah tiada. Jangan pernah kita merasa rugi untuk bersedekah atas nama orang tua. Sesederhana apapun itu sedekah, ya libatkanlah nama orang tua dalam niat kita agar ia mendapatkan pahala khusus dari sedekah yang kita berikan. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada keluarga-keluarganya yang masih hidup, kepada sahabat-sahabat yang masih hidup. Ya, datangilah sahabat-sahabat dekatnya. Perkenalkan bahwa saya ini anaknya si fulan. Ya. Dan berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Mengapa ma'asyarul muslimin? Karena ketika orang itu ya mendapatkan kebaikan dari putra sahabatnya, yang dia ingat terlebih dahulu adalah sahabatnya. Dan ketika ia mengingatnya dengan ingatan positif, ya tentu dia akan mendoakan. Ya. Maka itulah bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya manakala orang tuanya telah wafat. Dia mendatangi sahabat-sahabat kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada mereka, ya, dan memperkenalkan bahwa saya adalah putra fulan sahabatmu, sehingga orang itu pun mendoakan orang tuanya. Nah, demikian ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dan salah datang dari kelemahan pribadi kami. Adapun yang keliru, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekeliruan itu agar tidak dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti, dan kepada pemirsa harus meluruskan dan membenarkannya agar tidak terwariskan pada generasi berikutnya. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.